Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Penonton sekalian dimanapun kalian berada, teman-teman subscriber, semoga hari ini dan terus kedepannya nanti terus Allah pelihara kesehatan kita, agar kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, mencari nafkah untuk keluarga, bertugas di kantor mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tema bahasan kita kali ini adalah tentang cara menghadapi orang yang sedang marah atau emosi. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat buat siapapun yang mendengarnya, agar kita terhindar daripada pertikaian ya. Karena yang namanya marah itu terjadi apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Misalkan saya inginnya seperti ini, ternyata tidak sesuai. Biasanya ini kalau kurang-kurang iman bisa menimbulkan marah. Misalkan mau sama si A menikah, ternyata takdir berbicara lain. Biasanya bawaannya marah kalau kurang-kurang iman ya, kurang-kurang sabar. Padahal di atas segala-galanya semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna lanas'aluka raddal qada walakinna lutfa fih. Itu doanya, ya Allah, kami bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tetapi berikanlah kepada kami kemampuan untuk membaca hikmah dari setiap kejadian yang telah terjadi. Karena semuanya terjadi ila kitabam muajjalah, semuanya atas keputusan Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan pasti baik. Nah, jadi penyebab utama marah tadi karena sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan biasanya. Lalu bagaimana caranya? Misalkan ya, saya beri contoh, misalkan suami istri ada permasalahan, kemudian marah nih salah satu pihak. Bagaimana caranya? Jangan malah dikasarin, makin marah orang. Jadi ketika dia marah, kita lihat dulu situasi. Kalau kurang cocok untuk berbicara dengannya, nanti saja dulu kita bawa diam. Biarkan dia selesai dengan omelannya, sampai dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga plong tersampaikan apa yang ada di benak hati istri tadi. Kalau sudah selesai, ucapkanlah maaf meskipun kita dalam keadaan benar. Misalkan benar, tetap saja katakan maaf. Jangan berat mengucapkan maaf kepada istri, kepada siapapun, apalagi kalau kita memang benar-benar salah. Harus sekali minta maaf. Karena dosa sama manusia itu tidak akan berakhir sebelum dituntut oleh orang yang kita sakiti atau kepada orang yang kita zalimi. Kalaupun di dunia belum terbalaskan, belum tuntas masalahnya, maka nanti di akhirat tetap Allah akan tuntut. Kalau nanti sudah dituntut oleh Allah di akhirat, ketika kita punya pahala kebaikan, maka pahala kebaikan kita dikasih kepada orang yang kita zalimi ketika di dunia. Kalaupun ternyata misalkan kebaikan kita tidak ada, maka dosa orang yang kita zalimi, kita sakiti itu yang Allah kasih kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau dosa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, sudah cukup. Tetapi kalau kita bersangkalan dengan manusia, dengan makhluk Allah,
apabila kita tidak meminta maaf, maka Allah tidak akan bisa juga memaafkan, ya, karena bersangkutan dengan makhluk terlebih dahulu. Apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya uang orang lain, hak orang lain, harus dituntaskan di dunia. Kalau tidak, ya nanti Malik Yaumiddin, akan ada hari pembalasan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau perlu, peluk saja istrinya, bilang maaf kalau selama ini saya belum bisa mendidik Anda dengan baik. Kita bicarakan dari hati ke hati. Kalau yang satunya ngencang, keras suaranya, marah-marah, ngomel dengan omelannya, kita juga membalas seperti itu, keras, nanti keharmonisan rumah tangga akan pudar sedikit demi sedikit apabila terus seperti itu. Jangan saling keras, harus lemah salah satunya, ya. Sebagaimana magnet ada positif dan negatif, ketika mereka bertabrakan maka akan bersatu. Ketika magnet itu saling positif, dia tidak akan menyatu. Magnet seperti itu, ya. Nah, jadi ketika ada yang keras, kita lemah. Bukan berarti tidak berwibawa, ya, bukan berarti seperti itu. Suami tetap qawwamuna 'alan nisa, di atas derajatnya daripada perempuan beberapa derajat oleh Allah diutamakan. Cuman ya tadi, bersikaplah bijaksana, karena kalau memperkeruh keadaan rumah tangga itu tidak bijaksana berarti. Oleh karena itu, bagi laki-laki yang ingin menikah harus siap lahir batin, mentalnya harus siap lahir dan batin, nafkahnya harus siap lahir dan batin. Kemudian bagaimana cara menyikapi atau menanggapi orang yang sedang marah? Ya tadi, jangan langsung dipotong. Kalau langsung dipotong itu menentang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, luar biasa akhlak beliau. Ketika beliau berjalan di padang pasir, ternyata beliau di waktu itu sedang beriringan dengan seorang nenek-nenek. Waktu itu yang masuk Islam belum begitu banyak. Nah, ketika di perjalanan, lumayan panjang perjalanannya, sang nenek ini selalu mengucap kata-kata kasar, ya, dan menyebut Nabi kita itu macam-macam. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan apa yang disebutkan oleh nenek tersebut. Pokoknya kata-katanya kasar. Jadi apa yang ada di tempat kalian, kata-kata yang kasar, bahkan yang sangat fatal bahasanya, itu yang diucapkan kepada Nabi kita. Padahal sang nenek tadi belum tahu bahwasanya orang yang di samping ini adalah Nabi kita. Jadi selama perjalanan terus bicara beliau ini, nenek tadi. Nabi kita cuma diam dan senyum, sekali-sekali senyum menanggapi ucapan beliau tadi. Luar biasa nih. Kalau kita ada musuh yang berhadapan dengan kita, ngejek-ngejek kita, mungkin selesai sudah urusannya. Kalau Rasulullah tidak seperti itu, Masya Allah, beliau tanggapi dengan senyuman. Dan nenek tadi belum tahu bahwasanya yang di samping tadi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nenek tadi sambil membawa bawaannya, seperti ada tas besar gitu, dan sebagian dibawakan oleh baginda Rasul. Ketika sampai di tempat tujuan, ada pohon, bersenderlah nenek tadi dan mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi nenek tadi tetap mengingatkan agar jauh-jauh kepada yang namanya Muhammad, ya. Seperti itulah katanya lah, saya bukan merendahkan Nabi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata nenek tadi, jangan engkau dekati Muhammad itu begini kasar, ya.
Beliau pun senyum, menjawab dengan senyuman. Ketika mau beranjak pergi, Rasulullah tadi dihentikan oleh nenek tadi. Wahai anak muda, engkau dari tadi senyum terus. Sangat enak untuk dilihat senyumnya Nabi kita, itu luar biasa. Nabi kita itu tampan, bahkan melebihi tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau boleh tahu, kata nenek tadi, siapa nama sampean, siapa nama Anda? Dengan lembut Nabi kita menyebutkan, saya Muhammad. Saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya seperti beliau tidak mendengar. Coba diulang lagi, siapa namanya? Saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutlah nenek tadi. Akan tetapi nenek tadi bukan karena paksaan, bukan karena tekanan oleh Nabi. Justru beliau terharu dengan sebab akhlak beliau yang tadi. Selama perjalanan dijelek-jelekan oleh beliau menghadapi dengan senyuman. Serentak itulah nenek tadi mengucap syahadat. Kalau begitu saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi nenek tadi masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena gertakan, bukan karena kekerasan. Islam itu masuk dengan akhlak, disebarkan dengan akhlak, bukan dengan penindasan, bukan dengan perang, bukan dengan senjata, tetapi akhlak. Masya Allah. Karena dalam Al-Quran pun kita ada tuntunannya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Cuman tugas kita hanya menyeru, mengajak saja. Kalau dia tidak mau ya tidak apa-apa. Karena urusan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara beliau menghadapi orang yang marah-marah tadi, ngomel-ngomel tadi, beliau hadapi dengan senyuman, bahkan diperbaiki oleh beliau. Kalau ada orang yang berakhlak seperti ini luar biasa. Tetapi Masya Allah, hati kita ini tidak sebersih sebening Rasulullah. Akan tetapi karena Nabi kita sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kehidupan kita, berusahalah untuk menjernihkan hati, mensucikan hati, agar kita ringan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, ya, agar tidak mendapatkan marah tadi. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan di hati kita, segera kembalikan kepada Allah. Rudduha ilallah, kembalikan masalah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ingat, ketika kita yang salah, kita yang harus minta maaf. Ketika kita berada di jalan yang benar, kalau yang salahnya dari orang lain, segera maafkan saja. Tidak perlu menyimpan dendam, karena dendam itu tidak akan bahagia. Punya dendam dengan siapapun tidak akan bahagia. Pelongkan hati. Sebagaimana Islam berarti selamat. Hati kita selamat, hidup kita selamat di dunia, dan akhirat kita pun selamat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali hanya ini tips cara menghadapi orang yang sedang marah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam ucapan, perkataan, perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.